Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan bagi umat muslim, menyimpan rahasia dan keberkahan yang tak terhingga. Tetapi, apa sebenarnya yang membuat Ramadan begitu istimewa? Mari kita terjun ke dalam keutamaan-keutamaan Ramadan yang meraih kenikmatan tersendiri. 1. Bulan diturunkannya Al-Quran. Keistimewaan utama Ramadan adalah karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu, yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan, permulaan, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. 2. Setan dibelenggu, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah dibelenggunya setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Artinya, puasa itu perisai yang dipergunakan seorang hamba untuk membentengi dirinya dari siksaan neraka. Hadis riwayat Ahmad. 3. Terdapat malam Lailatul Qadar. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Waktu diturunkannya Al-Quran juga terjadi pada saat malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Malam Lailatul Qadar yang jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah saat ketika pintu-pintu langit terbuka, doa-doa dikabulkan, dan takdir untuk tahun tersebut ditentukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendirikan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Di 10 malam terakhir, terutama saat malam ganjil, sebaiknya dimanfaatkan dengan melakukan lebih banyak amalan dan kebaikan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, dengan lebih sering membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, dan bertaubat dengan tulus. 4. Salah satu waktu terbaik untuk dikabulkannya doa. Keutamaan bulan Ramadan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda. Artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar dengan para perawi yang sikah. Dalam hadis yang lain tentang terkabulnya doa di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Hasan. 5. Bulan yang penuh ampunan. Selain dari pahala yang dilipat gandakan untuk amalan yang dilakukan, keistimewaan bulan Ramadan juga terletak pada sifatnya sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, dari salat ke salat, yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Semua itu dapat menghapuskan dosa-dosa di antara waktu tersebut, jika menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Orang yang berpuasa dan melakukan amalan kebaikan di bulan ini dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya. 6. Bulan yang penuh syafaat. Keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah bulan yang penuh syafaat. Syafaat adalah upaya atau bantuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara tertentu, seperti para nabi, malaikat, atau orang-orang saleh.
Ada banyak amalan yang dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Ramadan, termasuk puasa, membaca Al-Quran, melaksanakan salat tarawih, dan berbagai amalan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, puasa dan Al-Quran itu memintakan syafaat bagi seseorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia memakan makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari, maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya. Dan berkata pula Al-Quran, wahai Rabbku, aku telah mencegah dia tidur di malam hari, karena membacaku. Maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya. Maka keduanya diberi hak untuk memintakan syafaat, hadis riwayat Ahmad. 7. Meningkatkan ibadah dan amalan. Selain dari berpuasa, terdapat banyak ibadah lain yang dapat dilakukan selama bulan Ramadan, yang akan memberikan pahala berlipat ganda. Contohnya adalah membaca Al-Quran, bersedekah, melaksanakan salat sunnah tarawih, salat tahajud, dan melakukan berbagai amalan ibadah lainnya. 8. Bulan penuh berkah yang berlimpah pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Dan, siapa yang berpuasa setelah itu, berpuasa selama 6 hari sesudah Aidi, Syawal, hal itu, sama nilainya dengan puasa, sempurna 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. 9. Terdapat ibadah sunnah salat tarawih. Selain ibadah wajib puasa, di bulan Ramadan terdapat ibadah sunnah salat tarawih. Ini juga termasuk bagian dari keutamaan bulan Ramadan. Salah satu keutamaan salat tarawih adalah diampuni dosa yang telah lampau. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 10. Terjadi peristiwa Perang Badar yang berdampak besar pada kemuliaan Islam. Pada bulan Ramadan, terjadi peristiwa penting yaitu Perang Badar, di mana pada hari berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara yang benar dan yang salah. Sebagai hasilnya, Islam dan umat Muslim memperoleh kemenangan, sementara kepercayaan syirik dan orang-orang yang mempraktikkannya dihancurkan. Pada bulan Ramadan ini juga terjadi pembebasan kota Makkah, dengan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Rasul-Nya, sehingga orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara massal. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan praktik keberhalaan dan penyembahan berhala yang ada di kota Makkah, dan kota itu pun menjadi bagian dari wilayah Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.